Ya, halo teman-teman, ya, grup Raja Wali Tim, ya. Pada video kali ini, ya, yang mau saya sharing kepada teman-teman semua, ya, video kali ini, ya, tentang kenapa banyak orang gagal jalankan bisnis MLM. Nah, ini penting, penting banget kita bahas nih. Kenapa? Ya, karena ya ini sebagai memperkuat mental Anda dan juga sebagai edukasi pembelajaran juga untuk kita semua, ya. Nah, ada dua penyebab utama kenapa orang gagal jalankan bisnis MLM gitu loh. Yang pertama, penyebab yang pertama adalah di bisnis ini itu tidak ada yang namanya seleksi gitu loh. Nah, karena tidak ada yang namanya seleksi, sehingga semua orang bisa masuk dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, mulai dari seorang dokter, mulai dari seorang perawat, bidan, mahasiswa, direktur, manajer, artis, kemudian juga ibu rumah tangga, ya, pengusaha-pengusaha, ya, dan juga dari yang baik, ada yang jahat, dari yang miskin, dari yang kaya gitu ya. Nah, dari yang bekerja ataupun pengangguran. Nah, semua orang masuk di MLM kan itu. Nah, jadi wajar dong gitu. Kenapa banyak yang gagal gitu loh, ya kan? Nah, karena ya tidak ada seleksi di awalnya gitu loh. Nah, syarat untuk bergabung ada syaratnya, tapi seleksinya kan tidak ada gitu loh. Nah, syarat yang pertama itu kan kita kan KTP, ya kan, kita jadi member, bayar administrasinya dan beli produknya senilai 3.700.000 atau satu paket minimal kan gitu kan. Nah, oke, jadi karena syaratnya cuma itu, ya kan, tidak ada seleksinya, ya wajar lah kenapa banyak orang gagal gitu. Ya itu tadi nggak ada seleksi. Kan beda kan kalau misalkan kita mau jadi seorang dokter, ya kita kan harus ikut seleksinya dulu gitu. Kita ikut ujian dulu sebelum masuk ke fakultasnya kan itu biasanya ada ujian dulu gitu. Nah kalau kita lulus di ujian itu baru kita diterima di fakultas. Dan itu pun kita harus mengikuti kurikulumnya, pelajaran-pelajarannya kan itu. Nah, kita ikuti pelajarannya, ikuti kurikulumnya, jangan pernah absen kan itu. Nah, sehingga kita bisa wisuda dengan cepat gitu loh. Nah, kalau ada teman-teman yang dia tidak mengikuti kurikulumnya atau mungkin dia sering absen, ya dia tentu tamat kuliahnya lama gitu loh. Yang tadinya bisa 4 tahun bisa jadi 8 tahun gitu kan. Ya itu tadi karena ada seleksinya gitu loh. Ya, karena ada seleksinya gitu loh. Kalau nggak ada seleksinya, ya tentu kan banyak juga yang gagal kan gitu loh. Nah, karena ada seleksinya makanya kenapa ada profesi dokter, kenapa ada profesi seorang perawat, bidan, kan kemudian juga insinyur ya. Nah, seorang direktur ya itu tadi karena ada seleksinya kan itu. Jadi wajar ya kenapa ada orang gagal jalankan MLM itu gitu karena tidak ada seleksi kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu karena sikap gitu loh ya. Nah, sikap ini sangat menentukan gitu loh. Kita bisa berhasil di bisnis ini ya, di FKC Syariah ini ya. Ya karena sikap kita gitu loh. Kalau misalkan kita punya sikap yang positif, ya hasilnya positif. Kita punya sikap negatif, hasilnya negatif gitu loh. Nah, bagaimana sikap kita dengan bisnis ini terhadap bisnis ini itu menentukan ya 95% kesuksesan kita di bisnis ini karena sikap kita gitu loh. Ya sama di pekerjaan Anda pun juga, ya di usaha Anda pun juga tentu sikap Anda menentukan gitu loh. Ya sikap Anda menentukan karir Anda kan gitu. Nah, di bisnis ini juga sikap Anda menentukan bisnis Anda ke depannya bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan Anda masih beranggapan bisnis ini adalah bisnis yang kecil, tentu kan sikap Anda pun juga ya menganggap bisnis ini bukan menjadi satu kesempatan untuk Anda berkarir, untuk Anda sukses gitu loh ya. Karena Anda pasti ya dengan Anda menganggap bisnis ini ya sikap Anda terhadap bisnis ini itu kecil gitu ya. Ya artinya ya ujung-ujungnya bonus Anda pun juga kecil gitu loh. Kalau bonus kecil tentu kan akan mempengaruhi semangat gitu loh. Kalau Anda nggak semangat ya lama-kelamaan Anda akan berhenti gitu loh, ya kan? Nah, makanya ya satu lagi ya karena kita menganggap bisnis ini kecil mungkin sehingga kita tidak mengutamakan gitu. Memang betul pekerjaan kita, usaha kita itu prioritas utama kan itu. Cuman setelah pekerjaan ataupun usaha kita, bisnis ini prioritas yang berapa? Kalau masih prioritas yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, nah ini yang membuat Anda nggak bisa berhasil atau lama berhasilnya gitu loh. Ya setidaknya kalau memang pekerjaan Anda dan usaha Anda menjadi prioritas utama, jadikan di sini prioritas yang kedua gitu loh, ya kan? Nah kalau misalkan Anda masih lebih mengutamakan undangan, camping, mancing, nonton bareng, nonton bioskop sama teman-teman, ya kan? Baru di sini ya itu Anda pastilah wassalam gitu. Pasti wassalam, Anda nggak akan kemana-mana gitu loh. Anda nggak akan berkembang bisnisnya gitu karena Anda masih menganggap bisnis ini masih prioritas yang kesekian gitu loh, ya kan? Jadi
Dengan Anda menganggap bisnis ini kecil, ya otomatis ya kalau bisnis ini kecil menurut Anda, sehingga Anda pun juga bonusnya juga kecil gitu. Kalau bonus kecil itu akan mempengaruhi semangat Anda. Tapi kalau bonus Anda besar ya itu akan mempengaruhi semangat Anda juga kan gitu loh. Makanya itu tadi sikap Anda menentukan gitu loh ya. Bagaimana Anda bersikap dengan terhadap bisnis ini. Ya kalau Anda bersikap bahwasannya ini bisnis besar, ya tentu Anda punya postur yang seorang pemberi peluang, bukan seorang pengemis gitu loh. Kalau seorang pemberi peluang ya dia akan menawarkan peluang ini ke teman-teman ya. Anda akan menawarkan peluang ini ke teman-teman gitu ya. Dengan asumsi ini ya saya memberikan peluang nih untuk kamu gitu loh. Kalau kamu jalankan bisnis ini bareng dengan saya, kamu bisa berhasil di sini. Kita bareng-barengan berhasil gitu loh. Nah, itu sikap seorang pemberi peluang. Kalau Anda menganggap bisnis ini besar gitu loh, ya kan? Ya kan? Kalau misalkan Anda menganggap bisnis ini kecil ya mungkin cara penyampaian Anda nggak seperti itu gitu loh ya. Cara penyampaian Anda seperti seorang pengemis gitu loh. Kamu join lah, kalau kamu join kan aku dapat bonus. Kalau seperti itu ya Anda nggak akan besar bisnisnya gitu loh. Ya, jadi miliki sikap yang sikap yang besar gitu loh ya. Anda menganggap ini bisnis besar, Anda menawarkan sebuah peluang sama dia, ya kan? Nah, kalau dia bekerja sama dengan Anda, ya Anda dan dia tentunya juga sama-sama berhasil di sini. Tapi kalau misalkan dia nggak gabung, ya udah Anda nggak perlu sakit hati. Gitu loh. Kenapa? Karena memberi peluang gitu. Karena Anda memberi peluang, ya dia nggak ambil peluang ini, ya berarti dia yang rugi gitu loh. Saya selalu seperti itu. Saya menganggap ini perusahaan besar gitu loh. Ya kenapa? Karena di belakang saya itu saya ownernya itu orang besar gitu. Perusahaan besar berkembang di 41 negara dan kita dibimbing sama mentor-mentor seperti Pak Ferna sama Pak Angel. Jadi karena kita di backup sama orang-orang besar ya kita memiliki sikap sebagai seorang pembesar juga gitu. Kita menawarkan peluang gitu. Jadi kalau teman Anda nggak bergabung, Anda nggak perlu sakit hati gitu. Nggak perlu sakit hati gitu ya. Nah, jadi kalau dia nggak gabung ya berarti itu nggak rezeki dia gitu loh. Nah, saya nganggapnya seperti itu gitu. Jadi ketika saya nawarkan sama teman-teman, dia nggak gabung ya udah, oke nggak masalah. Minimal informasinya dia dapat, ya kan. Dan juga saya menawarkan peluang gitu loh. Mungkin saat ini kamu tidak tertarik, karena pada prinsipnya manusia itu nggak sekeras batu. Batu aja ditetesin air, tetes demi tetes, itu lama-lama jebol. Gitu loh. Manusia pun juga seperti itu. Oke, hari ini mungkin dia tidak tertarik gitu loh. Dia tidak butuh dengan bisnisnya. Tapi percayalah, ada satu kondisi, ada satu waktu yang pada akhirnya dia membuka diri tentang bisnis ini gitu loh. Ya mungkin karena dia sakit kah, atau mungkin perampingan di perusahaan kah, atau mungkin dia dipensiunkan kah. Mungkin karena itu akhirnya dia mau melirik bisnis ini gitu. Nah, jadi ya seperti yang saya bilang tadi, tawarkan peluang, jangan jadi seorang pengemis gitu loh ya. Jangan mental pengemis tapi mental sebagai seorang pengusaha, memberi peluang. Dia nggak gabung itu nggak rezeki dia. Anda tetap cari yang lain gitu loh ya. Dan perlu diingat, bisnis ini besar dan berkembangnya justru karena penolakan gitu loh. Karena ada penolakan lah makanya kita membuktikan gitu loh bahwasanya kita bisa berhasil. Dengan penolakan itu tadi kita bisa buktikan bahwasanya kita bisa berhasil. Karena ada penolakan makanya bisnis ini besar. Karena ada penolakan makanya Anda bisa besar gitu loh. Tapi kalau misalkan bisnis ini tidak ada penolakan, misalkan Anda gabung hari ini ya, Anda join hari ini, besok diamond, nggak seru, pasti nggak seru, yakin saya pasti nggak seru. Kenapa? Karena pada saat Anda join hari ini dan besok Anda langsung peringkat diamond, Anda langsung punya penghasilan sampai 64 juta per bulan gitu ya, sampai Anda dapat reward mobil 250 juta sampai mobil 1 miliar, nggak seru gitu loh. Ya, kenapa? Karena ketika nanti Anda diundang jadi pembicara, Anda berbicara di depan banyak orang, di depan ribuan orang, dengan Anda ceritakan sukses story Anda dan Anda katakan, saya join semalam, hari ini saya diamond, seru nggak? Ya mungkin Anda disambiti sendal gitu ya. Justru bisnis ini berkembang itu karena ada penolakan gitu. Jadi ya anggap itu penolakan satu proses gitu loh, satu proses yang Anda bisa bertumbuh dari situ gitu loh. Nah, jadi seorang Pak Ferna, seorang Pak Angel, makanya mereka jadi seorang diamond itu tadi karena mereka ya menerima penolakan-penolakan itu dan mereka membuktikan gitu loh bahwasanya anggapan orang lain selama ini salah gitu loh ya. Nah, jadi ya mereka memiliki mental pejuang dan sikap mereka itu sudah benar gitu loh. Ya, mereka menganggap di sini besar. Jadi mereka memberikan peluang gitu loh. Ya kan kalau misalnya teman mereka gabung, ya itu nggak rezeki mereka gitu. Nah, itu yang perlu ditanamkan ke diri kita gitu loh. Ya. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya tentang kenapa ada orang gagal jalankan bisnis ini, ya, kenapa ada gagal orang jalankan FKC Syariah karena itu ya. Satu karena tidak ada seleksinya, yang kedua karena sikap kita yang menentukan gitu loh. Nah, satu lagi ya, kalau Anda ingin memiliki bisnis yang besar dengan perkembangan yang cepat sekali, ya caranya sangat mudah, sangat mudah.
Anda tinggal masuk ke program PCA. Karena program PCA itulah yang merancang yang merancang Anda bagaimana Anda bisa cepat menjalankan bisnis ini gitu ya. Karena PCA itu adalah satu program yang dibuat oleh para peringkat-peringkat diamond, para leader-leader besar yang sudah berhasil di bisnis ini berdasarkan pengalaman mereka terdahulu gitu loh. Yang tadinya mungkin mereka berhasil dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Nah, dengan dibuatnya konsep PCA ini tadi ya, parameter care academy ini tadi. Nah, ini diharapkan supaya Anda bisa lebih cepat lagi menjalankannya gitu. Jadi saran saya, ya kan, Anda masuk ke program PCA. Wajib nggak? Jawabannya nggak wajib. Ya, program PCA itu tidak wajib untuk Anda ikutin. Tapi sekarang saya mau bertanya sama Anda mau berhasil nggak di bisnis ini? Anda mau sukses nggak di bisnis ini? Mau kan? Kalau Anda mau, kalau Anda ingin berhasil di bisnis ini, yang tadinya tidak wajib itu menjadi wajib. Gitu loh. Ya, memang tidak wajib Anda mengikuti program PCA. Tapi kalau Anda mau berhasil, kalau Anda mau berkembang, masuk ke program PCA dan itu hukumnya wajib. Gitu loh. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih, sukses buat kita. Salam Raja Wali Tim, sukses buat kita semua.